An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Umamah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau bercerita, kalau Rasulullah bersabda, man yubayi, siapa yang ingin berbaiat denganku. Baiat itu istilah membuat perjanjian spesial antara guru dengan murid. Baiat, sebuah perjanjian khusus antara guru dengan murid. Nabi mengatakan, man yubayi, siapa yang mau ingin berbaiat denganku. Faqala Thauban, berkatalah Thauban maula Rasulullah, orang yang biasa mengabdi khidmah kepada baginda Nabi, namanya Thauban. Thauban berkata, bayi'na ya Rasulullah, baiat kami ya Rasulullah. Istilah baiat kita sebut, kita dengar itu baiat itu artinya membuat satu ikatan janji antara guru dengan murid untuk melakukan amalan-amalan tertentu, untuk mengikuti aturan-aturan tertentu. Bayi'na ya Rasulullah, baiat kami ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, ya, aku baiat engkau wahai Thauban ala alla tas'al ahadan syai'a. Sudah berjanji ya. Ternyata baiatnya itu macam-macam, bukan hanya urusan amalan ibadah, salat, sujud, ibadah, zikir bukan. Baiatnya dengan Sayyidina Nabi, Thauban di baiat apa? Alla tas'ala ahadan syai'an. Jangan minta. Ini bab pengemis kan kemarin. Bab peminta-minta. Wasiatnya untuk orang yang dicintai, Nabi mengatakan la tas'al ahadan. Jangan minta kepada siapapun. Untuk bisa menjadi orang yang mandiri. Dan memang itu penyakit minta-minta itu. Dengan bermacam-macam model seni. Orang minta. Bermacam-macam model gayanya. Lepas dari cara minta ini, minta model baru lagi. Famalahu ya Rasulullah, faqala Thauban, kemudian Thauban menjawab, kalau sampai aku bisa menjalankan ini, apa yang aku dapat? Famalahu, apa bagi orang tersebut, orang yang bisa melakukan itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, al-jannatu, jannah, surga. Oh. Yang membiasakan diri untuk tidak merengek minta kepada manusia, maka adalah surga. Qala Abu Umamah, kemudian Abu Umamah perawi hadis ini bercerita, falaqad ra'aituhu bi Makkah. Aku pernah melihat Thauban itu berada di Mekah. Fi ajma'i ma yakunu minan nasi, suatu ketika dalam kerumpulan manusia. Ada orang-orang banyak dan semua ngerti Thauban. Orang sangat menghormati Thauban karena khidmah kepada Nabi, dekat dengan Nabi. Yasqutu sautuhu, dia akan pengendara kuda atau onta begitu. Cambuknya atau itu jatuh di atas dia. Mungkin sekali dia mengatakan, tak, tolong ambilin, bisa. Sautu itu, cambuknya itu jatuh. Dia bisa berkata kepada orang yang ada di bawah, dan banyak orang ada di bawah yang kenal Thauban, menghormati Thauban. Wa huwa raqibun, dan dia dalam naik kendaraan, cambuknya jatuh. Farubama waqa'a ala atiki rajulin, bisa jadi waktu jatuh tuh kena lehernya seseorang. Fayakhudhu rajulu, bisa saja karena orang merasa kesentuh, berarti kan sadar ini adalah pecutnya Thauban, cambuknya Thauban. Fayunawiluhu, kemudian dia mengambilkannya. Maksudnya begini, gambarnya Thauban ini orang terpandang, dekat dengan Nabi, semua orang tahu, orang banyak. Gambarannya apa? Kalau minta tolong tidak kurang-kurang. Ada orang kecil, anak kecil juga di situ, anak muda barangkali. Jatuh itu cambuk. Ternyata apa yang dilakukan Thauban? Thauban tidak mau minta tolong. Fama ya'khudhuhu, maka orang lain tidak mengambilnya. Hatta yakuna huwa yanzilu fayakhudhu. Tapi dia akan melompat turun sebelum ditolong sama orang, mengambil sendiri cambuknya. Sampai derajat seperti itu, bukan urusan minta untuk makan, untuk ini dan sebagainya. Sampai di saat cambuknya jatuh pun dia tidak mau merepotkan orang, lalu minta tolong ambilkan cambukku. Rawahu Tabarani. Wa akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud dan Nasa'i min hadits Thauban nafsihi. Ada dari hadis Thauban ini juga. Lafadznya begini. Baiatnya Nabi, man takaffala li
Barang siapa takaffala li menjaminku, maksudnya berbaiat denganku, berjanji kepadaku. Barang siapa berjanji kepadaku, alla yas'alan nasa syai'a, enggak mau minta-minta kepada orang. Wa atakaffalu lahu bil jannati, maka aku jamin dia dengan surga. Nabi, kekasih Allah, yang menghindar dari minta-minta surga. Fakultu, maka Thauban mendengar berita begitu langsung berkata, aku ingin seperti itu Rasulullah. Fakana la yas'alu ahadan syai'a, maka menjadilah Thauban itu tidak pernah minta apapun kepada siapapun. Sanaduhu sahih. Zada Ibnu Majah menambahkan, fakana Thauban yaqa'u sautuhu, dalam riwayat kisahnya serupa. Suatu ketika Thauban cambuknya jatuh wa raqibun, dan dia dalam keadaan naik kendaraan, fala yaqulu li ahadin, enggak berani ngomong kepada siapapun dengan perkataan nawilnihi, enggak berani ngomong ambilkan itu, enggak. Hatta yanzila wa ya'khudah, kecuali dia sampai dia turun dan mengambilnya sendiri. Baik. Ini adalah kewaraan. Artinya budaya ini perlu kita latih dalam diri kita. Dan menjadikan orang mandiri. Bahkan menggantung kepada saudara pun sama. Wah, mentang-mentang saudaranya kaya, jadi pemalas dia. Orang tuanya selalu menjamin, pemalas dia, merepotkan. Iya, biarpun orang tua kita mencukupi, berusahalah untuk mandiri. Mandiri ini penting. Yang diajarkan Nabi. Jangan merepotkan orang. Ada orang modelnya memang mental meminta-minta, rendah dia. Bahkan bisa jadi minta-mintanya haram. Minta-minta. Bahkan kadang mintanya dengan cara berbohong. Atas nama sesuatu. Atau mohon maaf dengan bermacam-macam pura-pura sakit dan sebagainya. Innalillah. Sudah minta berbohong lagi. Wah, dikumpulin dosa pada orang tersebut. Maka sadar semuanya. Pura-pura sakit. Wa an Hakim bin Hizam, dari Sayyidina Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah, aku pernah meminta kepada Nabi, fa'atani, Nabi memberi. Nabi itu adalah orang yang sakhi, pemurah, kalau selagi punya akan mengasih. Tsumma sa'altuhu fa'atani, kemudian aku suatu ketika minta lagi ke Nabi dan Nabi kasih. Tsumma sa'altuhu fa'atani, suatu ketika yang ketiga aku pernah minta lagi Nabi, fa'atani. Tsumma qala, kemudian Nabi mengingatkan, ya Hakim, wahai Hakim, hadal mal hadirun hilwun. Yang namanya dunia itu adalah hijau manis. Hijau itu gambaran suatu yang hijau, royo-royo. Manis, indah. Maksudnya gambarannya apa? Dunia ini adalah menarik. Hijau dan manis. Ingat, faman akhadahu bisa khawati nafsin burikalah. Barang siapa mengambil dunia itu dengan sakhawatin nafsi, sakha ini adalah lawannya kikir. Bukan karena kecintaan kepada dunia, bukan karena kekikirannya. Sakhawatin nafsi, jadi waktu mengambil dunia, mungkin gini gambarannya, Anda diberi oleh seseorang uang, lalu cara mengambil Anda, kalau dari tadi Anda memang menanti-nanti, rendah, tidak diberkahi. Tapi kalau Anda mengambilnya dengan sakhawah, dalam keadaan Anda merasa, saya tidak, kalau tidak mengambil pun tidak ada apa-apa. Saya punya kemuliaan. Sehingga mengambilnya pun masih merasa tidak nyaman dia. Karena ada sebagian orang punya jiwa iffah. Afif gak mau menerima pemberian dari orang, ada. Dan dia orang yang mulia. Tidak akan mau makan kecuali dari jerih payahnya. Keringatnya sendiri. Kalau mengambilnya dengan cara tidak tamak, tidak rakus, mengambil harta, pemberian, hadiah, segala macam, burika fihi, akan diberkahi di harta tersebut. Wa man akhadha bi isyrafi nafsin, kalau orang mengambilnya dengan memang menanti-nanti dari tadi, makanya dekat kepada orang kaya pun cara perilakunya sudah mulai aneh. Sopan santunnya sudah berlebihan, sanjungan berlebihan, hanya minta diberi sesuatu dari orang kaya tersebut, maka itu mengambilnya bi isyrafi nafsin, dengan tamak, mengambil dunia dengan kerakusan, dengan ketamaan, lam yubarak lahu fihi, tidak diberkahi di harta tersebut.
Maka orang tersebut yang mengambil, makanya orang tamak suka minta-minta, makanya dekat sama orang kaya menjadi berubah perilakunya. Wa kana kalladzi ya'kul wa la yashba', seperti orang makan enggak kenyang-kenyang. Dan ingat, wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadilah tangan yang di atas memberi karena itu lebih utama. Biarpun meminta adalah boleh. Meminta adalah boleh bagi orang yang memang punya hajat. Tapi tetap memberi adalah lebih utama. Berbagi. Kisah Uwais Al-Qarani yang mungkin pernah kami hadirkan di sini atau di tempat yang lain, lupa. Bicara tentang fakir, dia fakir nomor 1. Fakir nomor 1 lagi. Nomor 1-nya dalam kefakirannya. Tapi pun demikian dia tidak merepotkan orang. Ada tempat pembuangan roti, bekas-bekas roti dan sebagainya. Ada sebuah tempat masyhur. Di situ adalah biasanya bergabung antara anjing manusia yang membutuhkannya. Uwais ada di situ, ada anjing di situ. Dia tidak mengusir anjing, karena Pak anjing punya hak untuk mengambil bekas-bekas sisa makanan. Dan ini sudah dibuang oleh tuannya, oleh yang punya roti, pasti halal. Uwais berkata, anjing kau sana aku sini. Kau sana aku sini. Tentu cara memilihnya pandai, lebih pintar Uwais, karena kelihatan dengan matanya lalu. Dibilah, ada roti dibagi 3. Paling bagus, sedang, jelek. Paling bagus, sedang, jelek. Yang paling bagus dibungkus lagi, yang sedang dimakan, yang jelek diberikan anjing, ini bagianmu. Memberikan kepada anjing, sedekah ke anjing. Diambil dari tempat yang susah, dibagi 3. Yang sedang dimakan, yang bagus disimpan. Yang jelek dikasihkan anjing. Lalu yang bagus untuk siapa? Dibawa pulang, dirapikan, kemudian diberikan kepada siapa? Orang fakir yang membutuhkannya. Lalu berkata, ya Allah, jika ada orang fakir di kiri kananku, tolong jangan hukum aku, hanya ini bisaku. Bagaimana? Orang fakir pun masih ingin berbagi, itu loh maksudnya. Dalam keadaan tidak mampu pun masih ingin berbagi. Ini kadang punya banyak duit, susah berbagi. Cuman kalau kita hubungkan masalah pandai berbagi, itu ada hubungannya dengan cara hidup. Orang yang gaya hidupnya berlebihan, mewah, foya-foya, susah berbagi. Jadi pelit dia. Maka orang yang biasa hidup dengan kemewahan susah berbagi. Mikir merek mobil, merek jam, ini repot. Baik. Ujung-ujung peminta-minta berakhir. Baik. Al-yadul ulya pemberi. Yadus sufla menerima. Gambarannya kan begini. Qala Hakim berkata, "Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi." Demi zat yang telah mengutusmu ya Rasulullah dengan kebenaran. La arza'u ahadan ba'dak. Setelah aku minta kepadamu tadi, setelah ini aku tidak akan minta lagi syai'an, sesuatu apapun. Tobat ya Rasulullah, aku tidak akan minta lagi ya Rasulullah. Hatta ufariqad dunya, sampai mati. Fakana Abu Bakrin, ada Abu Bakar itu yad'u hakiman. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Hakim, orang yang biasa dekat dengan Nabi tentu dikenal. Hakim dipanggil oleh Abu Bakar sang Khalifah. Liyu'tiyahul ata'a, untuk memberikan kepada Hakim pemberian. Faya'ba ayyaqbala minhu. Ternyata Hakim pun tidak mau menerima pemberian dari Abu Bakar. Syai'an. Thumma inna Umar da'ahu. Sesungguhnya kemudian Umar, waktu Khalifah Sayyidina Umar dipanggil, liyu'tiyahu, untuk diberi sesuatu. Faya'ba ayyaqbalahu, maka Hakim pun tidak mau menerimanya. Faqala, kemudian Sayyidina Umar berkata, ya ma'asyarul muslimin, wahai kaum muslimin, lihat, ushidukum, aku bersaksi di hadapan kalian semuanya, ala hakim, tentang hakim. Anni, ketahuilah, maksudnya ketahuilah, wahai semuanya, tentang hakim ini. Anni u'ridu alaihi haqqah, aku telah menyodorkan kepadanya haknya. Alladzi qasamallahu lahu fi hadzal fai', dari apa yang Allah bagi daripada harta rampasan perang. Artinya dia dalam satu medan perang, kemudian di situ ada rampasan. Rampasan perang itu nanti dibagi oleh orang yang ikut perang, mendapatkan bagian. Dan Sayyidina Umar membagi kepada hakim haknya dari bagiannya. Tapi pun faya'ba ayyakhudahu,
Maka pun demikian hakim tidak mau mengambilnya. Begitu kuatnya dalam berpegang. Walam yarza' dan tidak akan walam yarza' hakimun ahadan, enggak minta setelah itu kepada siapapun minan nasi dari manusia dan Nabi SAW sampai setelah Nabi hatta tufiya sampai wafat. Ini adalah kisah para sahabat-sahabat yang berpegang dengan baiatnya Nabi. Lah kita bukan sekedar berbaiat, dilarang loh ya, jangan biasa minta-minta. Seharusnya lebih patuh dong. Kecuali tadi disebutkan hadis sebelumnya hajat faqah. Nggak ada yang dimakan dan sebagainya, kita boleh minta, tapi ada cukup dan sebagainya. Memang ada model meminta-minta. Qaluhu yarza' bira'in sakinatin thumma zayyun mahmuz. Thumma zayyin mahmusin, yani ra' bersukun kemudian za' yang ada hamzahnya. Yarza'. Ma'nahu ya'khudu, artinya mengambil. Wa isyrafun nafsi tatalluha tami'atan li syai', rakus menanti-nanti, pengen mendapatkannya. Sakhawah itu dzalika. Adapun sakhawah bisa sakhawah kalau maknanya alafallah secara harfiah sakhawah adalah orang yang dermawan. Cuman di sini sakhawah di sini adalah lawan dari tamak. Mengambil dengan ketamaan sama mengambil dengan keadaan dia biasa saja, enggak menanti-nanti, enggak mengharap-harap, biasa. Tidak menjadi budaknya dunia tersebut. Baik. Ini kemudian hadis selanjutnya wa an fi riwayatin jayyidah, riwayat yang bagus li Abi Ya'la an Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah bersabda wa inna ahadakum la yakhruju bi sadaqatin, sungguh ada salah satu dari kalian la yakhruju keluar bisadaqatin, membawa sedekah. Sedekah bisa dimaknai zakat. Kalau secara biasanya dalam riwayat kalau sedekah innamas shadaqatul fuqara ma bizakat. Min indi dariku muta'abbitaha dan membawa, maksudnya muta'abbit dari kata ibtun. Itu adalah ketiak. Biasanya orang kalau habis bawa duit kan taruh di sini. Muta'abbitaha, membawa pulang. Jadi perlu hati-hati taruh di sini sambil jalan. Wa innama hiya narun, itu adalah api neraka. Qultu ya Rasulullah, kaifa tu'ti wa qad 'alimta annaha an-nar? Ya Rasulullah, kenapa kau berikan kalau itu neraka? Kalau itu enggak baik, kenapa kau berikan kepada aku ya Rasulullah? Kalau fama asna'u ya'tuna yas'u, jika itu enggak benar, kenapa kau beri mereka di saat minta kepadamu ya Rasulullah? Kalau itu neraka, kenapa kau beri? Nabi memberi peringatan, itu bagi orang yang tidak punya hak. Sementara mereka datang kepadaku, ya'tun, mereka datang. Yas'aluni, minta kepadaku. Wa ya'ballahu li al-bukhla. Allah enggak senang kalau aku menjadi orang pelit. Yang datang kepada aku beri, cuman aku enggak tahu apakah dia orang benar butuh atau tidak. Aku harus memberitahu kalau dia enggak butuh, dia orang yang enggak punya hajat, bukan orang fakir, minta urusan dia. Nabi kan tidak tahu. Maka sekarang ini nasihat bukan kepada pemberi. Nasihat kepada yang meminta-minta. Adapun pemberi bisa saja ada menduga kok. Biar tampaknya orang kaya, dia punya utang, bisa saja dia memberi. Tapi adalah kembali kepada diri kita sendiri agar kita tidak meminta-minta. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah bersabda, innar rajula ya'tini fa yas'aluni fa utiyahu fayantaliku. Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepadaku, datang kepada Nabi. Wa yas'aluni, minta kepadaku. Fa utiyahu, aku beri. Fayantaliku, kemudian pergi. Wa ma yahmilu fi hudnihi illa an-nar. Dia tidak membawa hidin hadanah. Anak kecil biasanya digendong. Gendongnya adalah di bagian badah, gendong itu di sini. Hadanah. Jadi sama membawa harta begini. Kayak menggendong bayi. Hadanatul walad. Jadi menggendong berasnya atau apanya begini. Maka dia mengatakan kalau memang itu adalah orang yang tidak berhak, maka hukumnya adalah neraka, haram.
Ini saja insya Allah. Semoga Allah berikan pada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Masih panjang ini sebetulnya, hadisnya panjang sekali, mirip-mirip. Insya Allah nanti di akhir pertemuan kita baca begitu saja, pengulangan. Intinya, jangan membiasakan diri kita bergantung kepada manusia dengan meminta-minta, nyandar. Menjadi orang tidak mandiri. Kerja keras. Bahkan sebagian orang tidak mau mendapatkan pemberian dari orang. Biarpun dia adalah seorang penjual daun. Dikasih uang kembaliannya, enggak suruh ngambil, enggak mau. Saya hanya menjual harga 7.000. Enggak dikasih 10.000, enggak mau. Saya hanya ambil 7.000. 3.000 bukan milik saya. Ini ada seorang fakir dia, tapi tidak mau selagi bukan miliknya, bukan bagiannya, bukan jatahnya. Kita perlu bangun hidup kayak begini ini. Enak, tidak merepotkan orang lain. Mandiri. Kemudian nanti ada perangkat-perangkatnya dong. Di antara biasakan dengan hidup qanaah, apalah kadarnya, sederhana, jangan sombong. Baju aja pakai mewah-mewah, mahal-mahal, jam mahal-mahal, ini mahal-mahal. Itu menyiksa, menjadi sebab orang meminta-minta. Jadi meminta-minta itu adalah karena ketamaan. Sehingga pengen sesuatu yang banyak. Sudah punya pun masih. Sehingga nggak cukup dia dengan cara yang benar, cara yang haram. Cara yang haram macam-macam, termasuk meminta-minta. Nah ini berarti meminta-minta itu sebenarnya rentetan dari penyakit yang kotor di dalam hatinya. Penyakit tamak tadi. Belum lagi nanti adalah malas dia. Nabi tidak senang dengan kasat. Minal kasali. Nabi minta, ya Allah jauhkan kami dari pemalas. Orang mukmin pemalas. Gak boleh, harus semangat hidup. Jangan merepotkan orang, tapi berpikirlah untuk berbagi kepada orang. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.